الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم يا فتاح عليم يا فتاح عليم، افتح لنا ذريتنا معرفة العلم فإنك أنت علام الغيوب. صلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى صحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Para jamaah Masjid Al-Mu'minun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat iman dan Islam, yang telah memberikan kepada kita nikmat siha wal afiyah dan keberkahan umur, yang telah memudahkan langkah kaki kita menuju masjid ini untuk melanjutkan daripada ta'lim kita kitab Kifayatul Asqiya wa Minhajul Asfiya. Salawat dan salam kita sampaikan dan kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau Rasulullah telah membawa kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang menerang yang disinari oleh iman wal Islam. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang tawakal beberapa kali pertemuan. Setelah tawakal adalah ikhlas. Di antara wasiat yang 9 yang telah saya jelaskan satu persatu, selanjutnya adalah ikhlas. Ikhlas ini adalah bagian daripada puncak yang terbesar di antara amal-amal hati yang di atas semua ibadah. Ikhlas ini adalah puncaknya. Segala kebaikan apapun yang kita lakukan dengan tanpa disandari ikhlas, maka dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jelas tempatnya ikhlas itu bukannya dalam pandangan mata, bukannya ucapan mulut, tapi ikhlas itu terletak di dalam hati. Sehingga di antara kita tidak bisa mengukur keikhlasan yang satu dengan yang lain. Saya tidak bisa mengukur keikhlasan Ami Amir kita, beliau juga tidak bisa mengukur keikhlasan saya. Sehingga hubungan ikhlas seorang hamba adalah antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Hatta 1000 kali antum menyebut ya, si fulan itu tidak ikhlas, 1000 kali antum menyebut, belum tentu di hadapan Allah dia tidak ikhlas. Ya. Karena mengukur keikhlasan itu adalah urusan hati. Urusan hati. Mungkin seseorang setelah dia melakukan dalam suatu kebaikan, tampak dari gerakannya itu adalah terpaksa. Gerakannya itu seakan tidak semata-mata karena Allah. Dalam pandangan mata kita. Ternyata hatinya betul-betul terhubung dalam melakukan kebaikan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa ikhlas ini menjadi suatu tiang yang terbesar di balik amal-amal hati? Karena di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Bayyinah pada ayat yang kelima,
wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Artinya apa? Artinya tidaklah mereka itu diperintahkan melainkan agar mereka itu menyembah Allah mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Az-Zumar pada ayat yang ketiga juga Allah Subhanahu wa taala menyebut ala lillahid dinul khalis. Artinya apa? Ketahuilah hanya bagi Allah. Ad-din di sini maknanya adalah ibadah. Al-khalis artinya yang tulus, yang bersih artinya. Maka kita ketahui hanya bagi Allah agama, yaitu hanya bagi Allah ibadah yang tulus. Dan di dalam sabda Nabi Muhammad SAW, apa kata Rasulullah? Akhlis dinaka yakfikal amalul qalil. Ikhlaslah di dalam agamamu. Agama itu adalah ibadah. Kalau kita beragama, kita harus kembali tujuan kita sebagai hamba. Sebagai hamba. Hamba itu kan satu kata sama ibadah. Satu kata sama menyembah. Yang dimulai dari kata abadah. Ya'budu. Ibadatan, ibadah. Dan kita menyadari pada posisi kita seorang hamba, dengan setiap kita melakukan daripada ibadatus shalah, kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ kan ada kata na'budu. Pengakuan kita ini seorang hamba yang menjadikan tujuan adanya kita di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk ibadah kepada Allah. Sehingga ada seorang ulama namanya Al-Imam Ibnul Jauzi. Imam Ibnul Jauzi. Imam Ibnul Jauzi itu adalah seseorang yang banyak mengambil pendapat-pendapat ahli sufi. Ya. Yang ada sekelompok orang mengatakan Imam Ibnul Jauzi itu adalah seorang Wahabi. Tidak benar itu. Banyak saya baca di dalam kitab-kitab beliau yang mengarah kepada tasawuf. Ya. Kalau antum tidak percaya, beli buku namanya Mutiara Al-Fatihah. Itu kan karangan Imam Ibnul Jauzi. Di dalam itu saya temukan Imam Ibnul Jauzi mengupas tentang keluasan di dalam suratul Fatihah itu pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beliau mengupas pada ayat itu. Di situ ada makna di dalamnya zuhud, di situ ada makna di dalamnya ikhlas, di situ ada makna di dalamnya ya mujahadah, di situ ada makna di dalamnya muhasabah, ya, dan banyak sekali. Ini kan saya ajarkan pada hari Rabu subuh di Masjid Hudar Rahman.
Di situ ada membahas tentang riyadhah, sehingga kita memahami kalau andai kata para ulama menjelaskan tentang riyadhah, apa itu riyadhah? Ada Imam Ibnul Jauzi menjelaskannya. Berapa tahun kita mengkaji di Masjid Hudar Rahman, masih tentang surah Al-Fatihah dan keluasan di dalam makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ ada keyakinan dan di situ ada penyandaran bagi seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu mengajarkan kita tentang yakin, sehingga menjadikan apapun langkah kita tetap kepada satu tujuan daripada hati kita, yaitu Allah. Ini ikhlas. Ya. Wa iyyaka nasta'in, penyandaran seorang hamba bahwasanya dia tidak akan mungkin roboh ketika dia menjadikan sandaran bagi dirinya adalah Allah Subhanahu wa taala, untuk meminta tolong bagi setiap segala kebutuhan, keinginan, dan setiap apapun kehendak yang diinginkan oleh seorang hamba. Di situ ya dijelaskan dengan luas pada posisi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Antum beli aja, baca di online pun ada jual. Tidak mahal kitab itu, 26.000, paling tinggi 30.000. Baca situ bagaimana beliau menjelaskan tentang suratul Fatihah yang hubungan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini. Kemudian di dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikhlaskan ibadahmu maka akan mencukupi semua amal yang sedikit. Ibadah sunnah kita ini tidak full ayuhal jamaah. Ibadah sunnah kita terkadang tertinggal. Ya, termasuk yang ngomong ini. Ibadah kita tertinggal. Ya. Sunnah kadang dilakukan, kadang sunnah tidak dilaksanakan, dan bahkan lebih banyak tidak dilaksanakan. Ya. Tapi ada satu ibadah yang sedikit yang kita lakukan secara istiqamah dan itu tertuju hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan mencukupi kekurangan-kekurangan antum dari amal lainnya. Ya. Antum wajib ya tinggal, cuma sunnah aja biasa tinggalkan. Tapi ada suatu amalan, masya Allah, Allah berikan di dalam hati antum itu rahmah, kasih sayangnya luar biasa. Kalau melihat ada orang yang membutuhkan sesuatu, dia berusaha di dalam hatinya untuk menjadi seorang tempat wasilah bersandarnya manusia. Dia akan sampaikan hajat dari seorang itu. Berarti antum sudah ya menyadari tentang amal yang sedikit ini yang dipandang ternyata dihapuskan dengan kekurangan-kekurangan itu menjadi tercukupi karena keikhlasan di dalam sedikit amal tadi. Ya. Walaupun banyak amal tapi tidak ada keikhlasan, ya tidak ada manfaat. Tidak ada manfaat. Mau dia sholat tahajud, mau dia sholat sunnah yang lain, mau dia sholat duha, mau dia sholat zikirnya dan sebagainya. Kalau ikhlasnya tidak ada manfaat. Tapi kalau memang ikhlasnya dibalik dari setiap ibadah yang dilakukan tadi itu memang ada pada dirinya, maka itu masya Allah. Ya. Dan Allah mengangkat para walinya di malam hari. Tidak pernah diangkat wali itu waktu terang, itu tidak pernah. Allah kalau mengangkat wali itu di malam hari. Ya wali itu siapa saja bisa kalau Allah ngangkat.
Sama ini kan pemikiran orang-orang kalau wali itu orang Arab gitu lah. Ya kan? Mau habaib, mau masyayikh, oh itu wali. Giliran orang Melayu tak bisa jadi wali. Orang Bugis tak bisa jadi wali, yang bisa wali. Ya. Enggak. So Syekh Khalil Bangkalan itu kedudukannya gimana? Luar biasa. Ya kan? Kiai Haji Hashim Asy'ari itu kan muridnya Syekh Khalil Bangkalan. Luar biasa, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kedudukan yang tinggi, wali Allah. Ya. Diberikan kedudukan tinggi. Jadi bukan harus kalau Allah mau ngangkat wali itu pasti di malam. Maka kekasih-kekasih Allah itu kalau waktu malam memang ditunggu mereka. Ya. Kalau Allah mau ngangkat di waktu terang itu wali kota. Bukan wali Allah, wali kota. Kalau wali kota pagi-pagi, siang bisa. Kalau wali Allah itu harus malam. Ya. Kan ada sudah saya kisahkan di masjid lain. Seorang pencuri menjadi wali abdal. Ya. Wali abdal. Hikmahnya apa? Cuma gara-gara dia tidak tidur malam. Mana ada pencuri tidur malam? Hikmah yang kedua, dia salah tempat curinya. Yang dicurinya di rumah Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya. Rumah itu kan model kayak dulu kan pakai amben. Tahu amben? Kalau di Jawa itu kan banyak rumah-rumah yang pakai amben itu. Kayak model pentas itu. Ya kan? Jadi terbawahnya itu terbuka. Ini pencuri salah masuk. Dimasuknya rumah Syekh Abdul Qadir Jilani. Tiba-tiba tengah malam, jam 1, jam 2 ada yang gedor. 2 orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kejut Syekh Abdul Qadir Jilani. Pencuri ini kelabakan. Mau kemana lagi ini? Lari udah tak bisa. Betapuklah dia di ruang tamu. Di bawah amben tuh. Bawah amben itu. Subhanallah. Ya Sultanul Aulia. Ya, Syekh Abdul Qadir Jilani kan Sultanul Aulia. Qutbul Aqtab. Malam ini meninggal seorang wali abdal. Wali abdal itu setiap meninggal pasti ada pengganti. Setiap meninggal ada pengganti, 30 atau 40. Ya. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, udah kita duduk di ruang tamu aja. Duduk. Duduklah mereka. Sekarang coba cari malam ini ada tidak orang yang bangun. Keliling mereka mencari. Wahai Syekh, saya tidak menemukan ada orang yang bangun di malam hari ini. Tidak ada. Satu pun tidak ada. Kalau begitu, pengganti wali abdal itu ada di rumah saya. Siapa? Anak antum? Atau dari keluarga antum? Bukan. Syekh Abdul Qadir Jilani kan anaknya banyak. Beliau keturunan Sayyiduna Hasan. Kalau ibunya keturunan Sayyiduna Husain. Syekh Abdul Qadir Jilani itu. Anak beliau banyak. Dari 4 induk. Beliau itu tidak mau nikah. Udah tua Syekh Abdul Qadir Jilani nikah itu ayo jamaah. Kira-kira umur 50-an. Itu pun kalau saya tidak mengikuti Rasulullah, maka saya tidak akan menikah. Karena cinta saya kepada Allah melebihi daripada cinta saya kepada wanita. Coba. Kalau jamaah tanya ke saya, terbalik. Jadi begitu dinikah Syekh Abdul Qadir Jilani langsung 4 lahir anak beliau. Tapi bukan dari keturunan beliau. Ya Sultanul Aulia, tidak ada orang siapa-siapa di sini. Ada. Orangnya ada di bawah tempat kita duduk sekarang ini. Yang pencuri tadi itu.
"Hei maling, keluar," kata beliau. Waliullah itu kan matanya pandang ke depan, tapi tahu kanan dan kiri, ya, serta ke bawah. Karena pandangan mereka bukan pandangan mata yang nyata, yaitu basirah. Basiratul qalbi. Pandangan mereka itu pandangan hati. Sehingga coba antum, banyak sekali kan kisah wali Pontianak ini. Allah yarham Habib Saleh bin Alwi Al-Haddad. Tidak bisa melihat, tapi bagaimana karomah beliau? Coba lihat. Abah saya bercerita dulu, kalau ada orang yang nanya, beliau itu coba buka, ambil kitab di situ, buka halaman ini. Bila pula beliau baca? Bukan beliau bisa melihat. Kata Abah, kalau udah solat di masjid Sirajul Islam itu, Jalan Merdeka, itu tukang becak tu nunggu, berebut siapa yang mau naik becak beliau, yang bisa ngangkat. Tak lihat, tapi mata hatinya melihat. Lihat, saya tidak pernah ketemu. Tidak pernah ketemu. Sekali saya mimpi beliau. Ya, saya terkejut. Itu kan nengok foto ya. Waktu itu saya jatuh dari jembatan dalam mimpi. Malam, begitu jatuh dari jembatan itu, diambil, diangkat saya. Siapa ngangkat saya? Tengok Habib Saleh bin Alwi Al-Haddad. Ya Allah, saya terkejut. Waktu itu habis itu langsung bangun saya. Kalau lama mimpi itu dapat amalan tu, tak dapat pula. Sebentar langsung terkejut lah. Nama ya jatuh, gugur jantung. Ya, itu kan tak lihat, tapi Allah berikan rahmah. Lihat, Rasulullah itu kalau sudah solat kan di depan, beliau jadi imam. Tapi apa kata Nabi kepada para sahabat? Saya melihat kalian dari belakang pundakku. Inni arakum min wara'i dhahri. Dari belakang pundak, Rasulullah itu tahu bagaimana keadaan para sahabat. Lihat, ini kan Allah memberikan khususiat kepada para nabi dan kepada para wali. Ya, maka keluar maling itu, masya Allah. Ini wali abdal yang jadi pengganti. Itu disuruh sholat 2 rakaat, kemudian dia berdoa dan menangis wali itu, sang maling tadi. Setelah itu dinasihati oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, langsung berubah 100%. Ya, kalau bahasa kita 180 derajat. Langsung berubah. Seorang maling jadi wali. Ya, pergi masuk rumah Syekh Abdul Qadir Jilani. Lihat, kenapa bisa sadar? Karena Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ngomongnya dari hati, maka menembus ke hati. Kalau ngomongnya pakai nafsu, ya yang ditembus hanya nafsu saja. Ya, saya ngomong dengan Bapak karena saya tahu Bapak ini orang kaya, supaya ngasih saya duit terus, saya berbicara dengan Bapak, meladeni Bapak dengan nafsu. Maka 1000 kali pun nasihat kepada orang kaya, tidak akan terbuka hati mereka. Tapi kalau sudah minal janan ilal jan, dari lubuk hati menuju kepada lubuk hati, maka gampang untuk dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menghubungkan diri kepada hamba, antara zat kepada hambanya itu adalah dengan hati. Dengan hati. Maka begitu dengan hati itu nyambung. Langsung Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya. Lihat, ada kisah Rabi'ah Adawiyah. Ini seorang wanita yang tidak menikah. Sama juga, kecintaannya kepada Allah melebihi daripada cintanya kepada lelaki. Ya, sehingga tidak bisa meletakkan cinta dalam hati ini selain Allah. Dan nikah. Lihat, banyak sekali karomah beliau yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena hatinya yang tulus, yang semata-mata karena Allah. Ya, qalbun
khalis, hati yang ikhlas. Itu yang buat diangkatnya derajat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Antum lihat. Saya kalau lihat ada satu orang datang mau buka pesantren misalnya. Apa yang amalan yang saya perlu? Dia bilang ikhlas dulu. Ikhlas dulu. Jangan mandang orang lain. Jangan mandang, ya Allah pondok ini macam mana bisa ribuan, pondok saya ini cuma segini, ya cari cara doa supaya pondok dia bisa pindah ke pondok saya. Itu tak lama. Kalau dengan pesantren tujuannya kalau tidak ikhlas, dah lama. Coba lihat, Allah yarham Habib Hasan bin Ahmad Baharun itu. Ya. Beliau itu selalu membahasakan beliau Ustaz. Kalau beliau ngomong tuh, doakan Ustaz, doa ini, beliau itu. Ya. Saya ketemu langsung. Jadi lihat, ikhlasnya itu luar biasa. Keikhlasan itu. Kalau diperhitungkan, SPP zaman dulu itu padahal 55.000 bah sebulan. Tapi cair duit dulu kan bayar. Yang tak ada bayar tuh lebih banyak. Ini mau ngasih makan santri ini macam mana? Ngasih makan santri. Tidak pernah beliau ngeluh. Andai kan ada hajat, anak-anakku, ayo kumpul semuanya. Baca wirid, baca zikir, minta dengan Allah ya. Biar Abu Ya nanti juga dapat rezeki untuk kalian. Setiap beliau berangkat, kata Habib Segaf, kalau beliau itu pergi ke Tanah Suci, beliau kan setiap tahun pergi ke sana. Itu minta data-data nama santri itu dipinta. Semuanya didoakan. Doa beliau dua. Ya Allah, jadikan santri saya orang alim. Kalau tidak, jadikan orang kaya yang bermanfaat. Orang kaya manfaat. Ya kalau semua jadi orang alim, lalu yang bantu pesantren siapa? Oleh sebab itu, ya pesantren Dalwa kan pesantren yang modern, satu-satunya bahkan. Saya kemarin terkejut, dalam pesantren ada mall. Saya naik ke mall sampai lantai 4. Naik ya, tengok baju tadi saya beli 400. Lihat, tapi dalam pondok ada mall. Padahal yang beli itu siapa? Cuma tujuan untuk membuka lapangan kerja untuk para ustadz beserta untuk menyenangkan para santri. Kalau cari untung, tidak ada untung. Antum tahu SPP berapa? SPP itu 650. Baru naik berapa bulan lalu. Berapa tahun dulu 500.000 terus. Makan 3 kali. Subhanallah. Artinya apa? Ikhlasnya itu. Ikhlasnya. Ya. Maka kalau sudah ikhlas didepankan, apapun yang ingin dicapai bagi seorang hamba itu gampang. Tidak ada kesulitan. Tidak ada kesulitan. Siapapun, mau pengajar kah, mau pendakwah apa, ikhlas itu harus di depan. Ya kalau yang dihitung itu duit terus, mau ngajar ngitung duit, mau ini ceramah ngitung duit, mau ini ngitung duit. Tengok hidup tak ada senang-senang amat. Karena dia ngitung-ngitung dengan rezeki diberikan oleh Allah, maka rezeki yang tak nampak itu tak datang-datang. Padahal rezeki yang mantap ni yang tak nampak. Kalau rezeki yang nampak itu tahu hitungannya. Hitungan sekian, ini dapat sekian, habis bayar ini. Yang tak nampak nih, yang bahaya tuh. Yang tak nampak, tahu-tahu ada rezeki. Di situ, ketika kita menghubungkan ya batin kita dengan sandaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wa iyyaka nasta'in, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari apapun keinginan dan kebutuhan bagi setiap seorang hamba. Di situ. Ya. Nah, kemudian Rasulullah ditanya tentang iman. Ya Rasul, iman itu apa?
Iman adalah ikhlas karena Allah. Iman itu ikhlas karena Allah. Kalau kita secara umumnya kan memahami iman itu apa? Iman itu ketika engkau tidak menyekutukan Allah, kan gitu. Tapi ini jawabannya beda. Ketika ditanya iman itu apa? Iman itu ketika engkau ikhlas karena Allah. Udah. Karena seseorang yang ikhlas karena Allah tidak akan mungkin bagi dirinya menyekutukan Allah. Kalau seorang yang ikhlas kepada Allah, penyakit-penyakit hati yang ada pada dirinya, mau riya, mau sombong, mau dengki dan sebagainya itu bersih. Kalau orang sudah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada tekanan makhluk dan dorongan dari makhluk untuk dia melakukan suatu kebaikan kecuali dia yakin hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sadar. Dan itu diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis dari Abi Umamah radhiyallahu an. Apa kata Rasulullah? Innallaha la yaqbalu minal amal illa idza kana lahu khalisan min qalbihi wabtagha bihi rabbah. Allah tidak akan menerima amalan seorang hamba kecuali ikhlas melalui hatinya dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, cari rahmat Allah. Di situ makna dari ikhlas itu sendiri. Bahkan disinilah Rasulullah menjelaskan dituntut dengan ridhanya Allah dan semata-mata karena Allah. Barang siapa yang tulus ikhlas karena Allah, ya, jangan lama kalau mau latihan itu ya. Kalau mau latihan ikhlas itu jangan lama. 40 hari aja. Ayo kita latih ikhlas 40 hari. Gimana cara melatihnya? Pokoknya satu saja. Apapun yang menimpa antum, baik itu kebaikan atau keburukan, antum ridho saja dengan Allah. Udah. Ya, karena kan baik ujian, buruk ujian juga. Dua-duanya ujian. Jangan kira orang saya berduit berarti saya aman, saya tidak bakal diuji. Duit itu juga ujian. Kalau dia kedekut, kalau dia sekek, ya, kalau dia bakhil, kalau dia garam tuku, ujian juga. Ya. Kemiskinan juga ujian. Nah, pokok 40 hari itu mau yang baik, mau yang buruk, udah ridha saja kepada Allah. Latih berapa hari? 40. Kata ulama coba 40. Suatu saat misalnya kita jalan bawa motor misalnya nih. Ini kan ceritain keadaan seorang nih. Tiba-tiba ada orang motong seorang. Kayak uang aja ente begini ada maki. Dah tak lulus satu. Begitu ada alhamdulillah. Tidaklah ini datang dari Allah. Maka saya ridha dengan ketetapan Allah. Dah 40 hari ya pokok. Saya ke bapak ibu belajar semua. Ada beda kita ni. Kita belajar. Berapa hari? 40 hari. Mulai dari besok. Jadi ada orang nyakitkan hati kita, senyum ya kita coba. Jangan marah. 40 hari ya. Ridha segala ketetapan Allah. Antum dagang tidak laku, udah senyum aja. Alhamdulillah. Engkau yang mendatangkan orang lain untuk membeli, bukan hamba. Dan engkau yang menggerakkan hati hamba untuk berdagang ya Allah. Hamba ridha akan semua ketetapanmu ya Allah. Udah 40 hari itu belajar. Ya. Setelah ini boleh besok seterusnya. Kalau udah 40 hari kita bisa belajar ya untuk ikhlas ini ya. Insyaallah 40 hari. Tapi jangan antum habis ini ngundang anak lalu antum uji betul-betul pula ikhlas ketadaan ini kata dia. Ya. Jadi 40 hari para ulama itu melatih dengan keikhlasan itu belajar
dimulai dari 40 hari. Allah akan menampakkan ya sumber-sumber hikmah di dalam hati yang keluar daripada lidahnya. Perubahan itu drastis. Nanti antum sendiri akan heran, ya. Kenapa lidah si fulan ini tiba-tiba berubah? Dahulunya dia pemanas, tiba-tiba dia sabar. Dahulunya dia mengeluh, tiba-tiba sekarang menjadi orang yang bersyukur. Tidak keluar daripada lidahnya kecuali hikmah yang membawa seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala setelah 40 hari. Itu yang ngajarkan bukan saya, ini para ulama yang ngajar kita. Ngajar kita 40 hari ini. Kalau kita bisa ikhlas, nanti kita sendiri itu heran. Allah keluarkan hikmah dari lidah kita. Allah keluarkan hikmah. Tidak ada lagi istilah suudzon itu, lalu tidak ada lagi. Mau buruk sangka kepada orang, tidak. Bahkan ada orang yang salah, dia merasa bukan orang itu salah, saya yang salah. Itu kalau udah kita latihan 40 hari. Ya. Ada di dalam Abu Dzar. Antum kenal dengan Abi Dzar? Ya. Abi Dzar ini seorang perampok besar. Ya. Dilahirkan di kalangan perampok. Abi Dzar itu. Tapi subhanallah, ya, diberikan oleh Allah petunjuk. Baru beliau memandang Rasulullah saja, rasa cinta timbul dan kemudian beliau masuk Islam. Beliau di antara sahabat yang berani mengumumkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Abu Dzar itu, ya. Abu Dzar berkata, sa'altu Rasulullah, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ikhlas. Kata Abu Dzar. Lalu apa dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sehingga aku bertanya tentang hal itu kepada Jibril. Maksudnya nanti jawabannya saya nanya dulu kepada Jibril alaihi salam. Maka apa kata malaikat Jibril? Malaikat Jibril berkata, tunggu dulu sampai aku bertanya ya tentang itu kepada Mikail. Nanya kepada Mikail. Karena banyak orang yang tidak ikhlas ini rata-rata ini masalah rezeki. Itu Mikail tuh bagiannya tuh. Ya, yang nurunkan rezeki siapa? Mikail, malaikat Mikail. Ya. Ditanya dulu malaikat Mikail. Kata malaikat Mikail, tunggu dulu sehingga saya bertanya kepada Rabbul Izzah Azza wa Jal, sehingga aku bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Aku bertanya kepada Allah. Lalu dia pun bertanya kepada Allah. Maka apa kata Allah? Ikhlas itu adalah satu rahasia di antara rahasia-rahasiaku yang aku titikkan pada hati seorang hamba, yang aku letakkan di hati seorang hamba yang aku kehendaki. Itu ikhlas. Dia tidak nampak sikit rahasia ikhlas itu. Diletakkan oleh Allah ke hati-hati seorang hamba yang memang Allah menghendakinya. Ya. Maka barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan tulus, dalam keadaan ikhlas karena Allah sendiri saja, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dia mendirikan solat, dia menunaikan zakat kata Nabi Muhammad, dan dia meninggalkan dunia dalam keadaan karena Allah dan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Udah surga jaminannya. Bukan main la ilaha illallah itu yang bisa mengucapkan wafat dengan la ilaha illallah itu keikhlasan. Keikhlasan. Karena keluar sesuatu dari lidah itu sesuai dengan keinginan hati. Antum mau melatih kebiasaan hati orang lain, tengok pada saat dia terkejut. Mau nengok kebiasaan lidah orang lain saat dia terkejut.
Kalau dia tuh terkejut, suka maki, itulah kebiasaan dia. Kalau begitu dia terkejut solawat, berarti dia sering solawat. Kalau begitu dia terkejut Allah, berarti Allah. Kalau orang tua dulu setiap terkejut Allah ma, Allah ma, Allah ma. Kalau sekarang ni macam-macam, astaga, apa-apa sebut. Ya, ada lagi yang maki janganlah contoh kan. Ya, tergantung itu bagaimana orang itu, kebiasaan lidahnya itulah yang menjadi. Tapi kalau biasa lidahnya solawat, pasti ketika dia terkejut salawat. Allah terkejut Allah. Kalau dia membiasakan la ilaha illallah, maka akhirnya dia akan meninggal dengan la ilaha illallah. Sehingga di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir dengan ucapan lidahnya mengucap la ilaha illallah, jaminan baginya surga. Ini kan ada di dalam hadis yang lain lagi dari Abu Hurairah. Di antara yang masuk surga adalah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Ikhlas dari hatinya. Nanti kita akan belajar bagaimana bagian-bagian zikir. Bagian zikir itu. Ya. Ada beberapa bagian zikir ya kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai dia tidak bersuara, dia tidak berhuruf, tapi sesungguhnya dirinya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita belum sampai di situ. Nanti insyaallah ada penjelasan kita tentang zikir. Ini sedikit tentang ikhlas dan belum selesai. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Nanti insyaallah diimamkan oleh pengurus Masjid Al-Mu'minun. Saya ada acara ya, mohon maaf yang sebesarnya tidak bisa isya berjamaah bersama jamaah. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Mudah-mudahan Indonesia diberikan oleh Allah pemimpin kita nanti 2024, pemimpin yang ikhlas betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, yang bisa untuk tegaknya negara kita di dalam agama, di dalam bangsa, dan khususnya daerah kita dimanapun kita berada. Mudah-mudahan Allah tolong saudara kita di Palestina wal Gaza. Allah memberikan keyakinan, petunjuk serta pertolongan kepada mereka ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa ala sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.